Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tubandria Herawati akan menjelaskan terkait dengan akuntansi perusahaan dagang di sesi yang kedua, yaitu penyelesaian sistem pencatatan persediaan dengan menggunakan metode proposal. Pada penjelasan kali ini, materinya terdiri dari 5 macam, yaitu yang pertama konsep penyesuaian, yang kedua kertas kerja, yang ketiga tentang laporan keuangan, yang keempat jurnal penutup, dan yang kelima adalah neraca saldo setelah penutupan. Jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang digunakan untuk mencatat transaksi yang sudah terjadi atau tetapi yang belum dicatat. Selain itu, digunakan juga mencatat transaksi yang telah dicatat tetapi memerlukan koreksi agar nilainya itu sesuai dengan keadaan atau realita yang sebenarnya. Pencatatan jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang itu sebenarnya sama. Hanya pada perusahaan dagang menambahkan satu jurnal penyesuaian terkait dengan persediaan. Adapun jurnal itu yaitu HPP pada persediaan. Misalnya diketahui PT Adhikara memiliki saldo persediaan yang beda. Kertas kerja itu langkah-langkah penyelesaian kertas kerja perusahaan dagang pada dasarnya sama dengan pada perusahaan jasa. Penyusunan kertas kerja dalam perusahaan dagang dapat menggunakan dua metode, yaitu metode akun harga pokok penjualan dan akun ikhtisar laba rugi. Format kertas kerja pada perusahaan dagang sama dengan perusahaan jasa, yaitu terdiri dari ada yang 10 kolom, ada yang 12 kolom, tapi yang sering dipakai adalah 10 kolom, di mana kolom itu terdiri dari akun, terus kemudian neraca saldo, debit dan kredit, penyesuaian debit dan kredit, neraca saldo setelah penyesuaian debit dan kredit, laporan laba rugi juga debit dan kredit, yang terakhir adalah laporan posisi keuangan, debit dan kredit juga. Laporan laba rugi bentuknya ada dua, yaitu laporan laba rugi multiple step dan laporan laba rugi single step. Laporan laba rugi perusahaan dagang memiliki unsur yaitu ada pendapatan atau penjualan bersih, kemudian yang kedua ada harga pokok penjualan, dan yang ketiga adalah laba kotor, dan yang keempat beban operasional. Setiap perusahaan bebas menggunakan laporan laba rugi multiple step atau single step, tergantung pada tujuannya. Kalau kepingin rinci menggunakannya multiple step. Kemudian di dalam laporan laba rugi itu juga akan ada namanya laba operasi, yaitu laba kotor dikurangi dengan biaya operasional. Berikutnya yaitu pendapatan dan beban lainnya. Pendapatan dan pengeluaran ini tidak terkait secara langsung dengan penjualan produk. Contohnya terkait dengan keuntungan penjualan aset, masuknya ke dalam akun ini.
Berikutnya adalah laba bersih, adalah pos yang terakhir di bagian paling bawah dalam laporan laba rugi. Ya, laba bersih ini yaitu didapat dari laba operasional dan pajak. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas akan melaporkan perubahan masing-masing akun ekuitas pemegang saham dan total ekuitas pemegang saham selama satu periode tertentu. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini adalah merupakan laporan yang menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu. Ada dua bentuk, yaitu bentuk rekening dan bentuk laporan. Laporan posisi keuangan perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur sebenarnya sama. Yang membuat beda adalah pada akun persediaan. Kalau untuk perusahaan jasa tidak ada persediaan, perusahaan dagang hanya ada satu jenis persediaan, persediaan barang dagangan, dan di perusahaan manufaktur ada 3 jenis persediaan. Laporan arus kas. Laporan arus kas yaitu melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasional, ada aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Catatan atas laporan keuangan ini adalah bagian yang terakhir dari laporan keuangan, yaitu berisi tentang informasi yang bersifat keuangan maupun non-keuangan, yaitu memberikan penjelasan terkait dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dalam menyusun laporan keuangan tersebut. Selain itu, di dalam CALK ini juga merinci setiap pos dalam laporan keuangan. Yang ketiga yaitu tentang penjelasan kontrak utang piutang perusahaan dan informasi lain yang akan mendukung yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan ini. Jurnal penutup yaitu jurnal yang dipakai atau digunakan untuk menutup semua akun yang bersifat nominal. Ada 4 jurnal penutup dalam proses penutupan perusahaan dagang ini. Yang pertama adalah menutup akun pendapatan atau penjualan, ya, jurnalnya adalah pendapatan atau penjualan pada ikhtisar laba rugi. Yang kedua adalah menutup akun laba rugi dengan saldo debit, yaitu jurnalnya ikhtisar laba rugi pada HPP, beban gaji, beban penjualan, potongan penjualan, retur penjualan. Ini untuk menutup semua akun yang bersaldo debit. Yang ketiga yaitu menutup laba bersih ke saldo ikhtisar laba rugi pada saldo laba. Terus yang keempat yaitu menutup akun dividen ke saldo laba, jurnalnya saldo laba pada dividen. Ini 4 jurnal dalam jurnal penutup. Setelah itu kita nanti akan membuat neraca saldo setelah penutupan.
Neraca saldo setelah penutupan itu merupakan neraca yang disusun setelah jurnal penutup dibuat. Nah, neraca saldo setelah penutupan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi saldo akun apabila telah tutup buku. Ketika dilakukan penutupan buku, maka akun-akun nominal pada saldo ditutup ini akan tidak berlaku lagi pada periode yang akan datang. Dengan dibuatnya neraca saldo setelah penutupan, berarti perusahaan memastikan sudah selesai. Terima kasih.